Bayangkan, kamu buka berita pagi ini dan dua headline muncul berdampingan. Yang pertama, ringgit Malaysia melemah, pemerintah ambil langkah darurat. Yang kedua, rupiah Indonesia menguat, ekonomi tunjukkan tanda positif. Dua negara tetangga, satu kawasan, tapi nasib mata wangnya seperti langit dan bumi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat kamu? Kalau kamu nonton sampai habis, kamu akan faham kenapa perbezaan ini bukan kebetulan. Ada alasan struktural yang dalam dan ada pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sini. Kalau kamu lagi dengerin ini sekarang, aku mau minta satu hal kecil. Teman aku bilang, konten ekonomi kayak gini gak akan ditonton orang Indonesia. Katanya terlalu berat, terlalu serius. Buktiin dia salah. Kalau kamu percaya bahawa orang Indonesia bisa dan mau faham soal ekonomi dunia, klik subscribe sekarang. Bukan buat aku, tapi buat nunjukin bahawa kita, orang Indonesia, gak mau ketinggalan soal literasi keuangan. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita masuk ke intinya. Tahun 2024, ringgit Malaysia sempat menyentuh level terlemahnya dalam hampir 26 tahun terakhir. Angkanya sekitar 4.77 ringgit per dolar Amerika Serikat. Itu bukan angka kecil. Terakhir kali ringgit selemah itu, dunia baru saja keluar dari krisis finansial Asia 1997 sampai 1998. Jadi ini bukan sekadar fluktuasi biasa. Ini serius. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, rupiah Indonesia justru menunjukkan pergerakan yang lebih stabil, bahkan menguat di beberapa periode sepanjang 2024. Bank Indonesia aktif menjaga nilai tukar dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia terbilang solid. Kenapa bisa beza jauh begini? Ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih kerja keras. Ini soal struktur ekonomi, kebijakan dan satu faktor besar yang sering orang lupakan, ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Mari kita mulai dari Malaysia. Malaysia selama puluhan tahun sangat bergantung pada ekspor komoditas, terutama minyak dan gas. Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, menyumbang sebahagian besar pendapatan negara. Waktu harga minyak tinggi, Malaysia pesta. Tapi waktu harga minyak turun, dan itu yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan negara langsung terguncang. Kedengarannya familiar? Ya, Indonesia juga pernah di titik yang sama. Kita dulu sangat bergantung pada minyak. Tapi ada perbezaan penting yang akan kita bahas sebentar lagi. Kembali ke Malaysia. Masalah ringgit bukan cuma soal minyak. Ada satu faktor lagi yang bikin investor khawatir. Ketidakpastian politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia ganti Perdana Menteri beberapa kali dalam tempoh yang sangat singkat. Dari Mahathir, ke Muhyiddin, ke Ismail Sabri, ke Anwar Ibrahim, 4 Perdana Menteri dalam waktu kurang dari 4 tahun. Buat investor asing, ini sinyal bahaya. Mereka suka stabilitas. Kalau pemerintah hari ini beza arahnya dengan pemerintah bulan depan, mereka pilih cabut dulu. Dan waktu investor asing cabut, mereka jual aset dalam ringgit, tukar ke dolar. Makin banyak orang jual ringgit, makin turun nilainya. Sederhana tapi mematikan. Tapi here's the thing. Malaysia bukan negara lemah. GDP per kapita Malaysia masih jauh di atas Indonesia. Infrastruktur mereka maju. Pendidikan mereka bagus. Jadi kenapa ringgit bisa se-vulnerable ini? Jawabannya ada di satu kata, diversifikasi. Atau lebih tepatnya, kurangnya diversifikasi. Ekonomi Malaysia terlalu terkonsentrasi. Minyak, sawit dan semikonduktor mendominasi ekspor mereka. Semikonduktor memang sektor yang kuat, tapi sangat sensitif terhadap permintaan global. Waktu industri teknologi global melambat di 2023 sampai 2024, permintaan chip turun dan ekspor Malaysia ikut turun. Sekarang bandingkan dengan Indonesia.
Indonesia punya sesuatu yang Malaysia tidak punya dalam skala yang sama. Ukuran pasar domestik yang raksasa. Dengan 270 juta lebih penduduk, ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor. Konsumsi domestik menyumbang lebih dari 50% dari total PDB Indonesia. Artinya, meski ekspor kita lesu, roda ekonomi di dalam negeri tetap berputar. Kamu pernah nggak merasa bahwa mall di kota kamu selalu ramai? Bahwa warung, resto, dan pasar tradisional tetap ada pembelinya? Itu bukan kebetulan, itu kekuatan konsumsi domestik yang nyata. Dan itu juga yang bikin rupiah punya pondasi yang lebih kokoh dibanding ringgit di mata investor. Tapi tunggu, ini bukan berarti Indonesia sempurna, jauh dari itu. Rupiah sempat melemah cukup dalam juga, menembus 16.000 per dolar Amerika Serikat di awal 2024. Itu bukan angka yang bisa kita tepuk tangan. Bank Indonesia harus agresif intervensi, naikkan suku bunga, dan jual cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Itu butuh biaya dan butuh keberanian kebijakan. Jadi, kalau ada yang bilang rupiah aman-aman aja, dan Indonesia tidak perlu khawatir, itu terlalu naif. Yang benar adalah Indonesia punya lebih banyak alat untuk bertahan dan kita menggunakannya. Sekarang, ada satu hal yang jarang dibahas tapi sangat penting, faktor Cina. Malaysia punya hubungan dagang yang sangat erat dengan Cina. Ekspor Malaysia ke Cina adalah yang terbesar, mencapai sekitar 14-15% dari total ekspor mereka. Waktu ekonomi Cina melambat, dan itu yang terjadi sejak 2022 sampai sekarang, demand terhadap produk Malaysia turun. Ringgit kena dampaknya langsung. Indonesia juga punya hubungan dagang besar dengan Cina. Tapi ada perbedaan kunci. Indonesia punya lebih banyak mitra dagang yang terdiversifikasi. Kita ekspor ke Amerika, India, Jepang, Korea, dan negara-negara ASEAN lainnya. Telur kita tidak semua ada di satu keranjang. Dan bicara soal komoditas, ini menarik. Indonesia juga negara komoditas. Kita ekspor batu bara, minyak sawit, nikel, karet. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, ada satu komoditas yang bikin Indonesia naik kelas, nikel. Indonesia punya sekitar 52% cadangan nikel dunia. Dan dengan boom kendaraan listrik global, nikel jadi rebutan. Baterai EV butuh nikel, Tesla butuh nikel, BYD butuh nikel. Dan hampir semua nikel itu ada di bawah tanah Sulawesi dan Maluku. Kebijakan hilirisasi nikel melarang ekspor biji nikel mentah dan memaksa pengolahan dilakukan di dalam negeri, ini keputusan yang kontroversial di awal. Tapi hasilnya mulai kelihatan. Indonesia tidak lagi cuma jual tanah, kita jual produk. Dan itu artinya nilai tambah yang masuk ke Indonesia jauh lebih besar. Malaysia tidak punya kartu truf seperti ini. Tapi, dan ini penting, kebijakan hilirisasi juga bukan tanpa risiko. Indonesia sempat digugat di WTO oleh Uni Eropa soal larangan ekspor nikel ini, dan kita kalah di tingkat pertama. Ini jadi pengingat bahwa kebijakan berani pun punya konsekuensi diplomatik yang perlu dikelola dengan cermat. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling kamu tunggu-tunggu. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini sebagai individu? Karena jujur, perdebatan ringgit versus rupiah bukan cuma urusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Ini ngaruh langsung ke dompet kamu. Kalau rupiah menguat, barang impor jadi lebih murah. Gadget, kendaraan, bahan baku industri, semua lebih terjangkau. Tapi ekspor kita jadi kurang kompetitif karena produk kita jadi lebih mahal di mata pembeli asing. Kalau rupiah melemah, kebalikannya, eksportir seneng, tapi kamu yang beli barang impor atau yang punya utang dalam dolar bakal ngerasain bebannya. Pernah heran kenapa harga barang elektronik di Indonesia naik tiba-tiba? Sebagian besar karena nilai tukar. Produsen elektronik kebanyakan impor komponen dalam dolar. Waktu rupiah melemah, biaya produksi naik dan itu dibebankan ke konsumen.
Jadi sebagai individu, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mulai pahami bahwa menabung dalam satu mata uang saja punya risiko. Bukan berarti kamu harus keluar dari rupiah, tapi diversifikasi aset itu penting. Emas, reksadana, aset dalam dolar dalam porsi kecil, ini bukan tips orang kaya. Ini manajemen risiko yang sehat. Kedua, kalau kamu pebisnis atau freelancer yang bisa dibayar dalam dolar, pertimbangkan itu. Banyak freelancer Indonesia yang kerja remote untuk klien asing dan dibayar dalam dolar atau euro. Di tengah ketidakpastian nilai tukar, ini bisa jadi keunggulan besar. Ketiga, dan ini yang paling penting tapi paling sering dilupakan, melek ekonomi itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Malaysia panik soal ringgit bukan karena mereka bodoh. Mereka panik karena struktur ekonomi mereka terlalu rentan terhadap guncangan eksternal. Dan kita di Indonesia tidak kebal dari risiko yang sama kalau kita tidak terus mendiversifikasi ekonomi kita, menjaga stabilitas politik, dan membangun kepercayaan investor jangka panjang. Jadi, apakah Indonesia benar-benar lebih kuat dari Malaysia soal mata uang? Jawabannya lebih tahan, tapi bukan berarti lebih aman selamanya. Rupiah punya pondasi yang lebih beragam, pasar domestik yang besar, hilirisasi komoditas, dan kebijakan moneter yang aktif memberi Indonesia lebih banyak ruang gerak. Tapi, kalau stabilitas politik terguncang, kalau kepercayaan investor hilang, kalau harga komoditas dunia anjlok bersamaan, rupiah bisa terpukul keras juga. Ingat apa yang aku bilang di awal, ini bukan soal siapa yang lebih pintar. Ini soal struktur dan pilihan kebijakan. Dan struktur bisa berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, tergantung keputusan yang kita buat hari ini. Malaysia sedang dalam proses reformasi. Anwar Ibrahim mendorong perubahan struktural. Mereka sadar masalahnya. Pertanyaannya tinggal, apakah perubahan itu datang cukup cepat? Dan Indonesia, kita sedang di momen krusial. Hilirisasi nikel berjalan, tapi masih banyak PR. Investasi infrastruktur masif, tapi pemerataan masih jadi tantangan. Pertumbuhan kelas menengah terus naik, tapi tekanan biaya hidup juga makin terasa. Dua negara, dua cerita, satu pelajaran yang sama. Tidak ada ekonomi yang bisa bersantai. Dunia bergerak terlalu cepat. Nah, sekarang kamu sudah tahu kenapa ringgit Malaysia bergejolak dan kenapa rupiah Indonesia relatif lebih stabil, tapi tetap rapuh. Kamu tahu soal peran komoditas, diversifikasi, dan kepercayaan investor. Dan kamu tahu bahawa ini semua bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga urusan kamu sebagai individu yang hidup di dalam sistem ekonomi ini. Kalau video ini membuka mata kamu, bahkan sedikit saja, itu sudah cukup buat aku. Share ke satu orang yang kamu rasa perlu tahu soal ini. Bukan karena aku minta, tapi karena informasi kayak gini terlalu penting untuk disimpan sendiri. Dan kalau kamu mau terus dapat konten ekonomi yang enggak bikin ngantuk, yang ngomongin hal nyata yang ngaruh ke kehidupan sehari-hari kamu, subscribe sekarang. Kita masih punya banyak cerita yang perlu dibahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.